Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian tragis Muhammad Gaddafi, pemimpin Libya yang kontroversial. Muammar Gaddafi yang memerintah Libya selama lebih dari 4 dekade adalah salah satu pemimpin yang paling kontroversial di dunia. Kematian Gaddafi pada 20 Oktober 2011 menandai berakhirnya era kepemimpinan yang penuh dengan ketidakstabilan, represi, dan eksentrik. Gaddafi lahir pada tahun 1942 di sebuah keluarga suku Bedouin di dekat Sirte, Libya. Ia memulai karir militernya pada akhir 1950-an dan mengambil alih kekuasaan melalui kudeta tak berdarah pada tahun 1969, menggulingkan Raja Idris I. Setelah mengambil alih kekuasaan, Gaddafi mengubah Libya menjadi negara sosialis berdasarkan ideologi yang dia sebut teori ketiga internasional dalam bukunya, Buku Hijau. Teori ini merupakan campuran antara sosialisme, pan-Arabisme, dan Islam. Kebijakan dalam negeri Gaddafi seringkali penuh dengan kontroversi. Ia menasionalisasi banyak industri, terutama minyak, yang menjadi tulang punggung ekonomi Libya. Di bawah pemerintahannya, pendapatan dari minyak digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Namun, di sisi lain, ia juga dikenal sebagai diktator yang menindas lawan-lawan politiknya. Gaddafi menggunakan aparat keamanan negara untuk mengekang kebebasan berekspresi dan melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal kebijakan luar negeri, Gaddafi seringkali bertindak sebagai antagonis bagi Barat. Dia dituduh mendukung berbagai kelompok teroris internasional dan memainkan peran dalam beberapa serangan teroris. Termasuk pemboman pesawat Pan American Flight 103 di Lockerbie, Skotlandia pada tahun 1988. Hal ini menyebabkan sanksi internasional dan isolasi diplomatik terhadap Libya. Namun, pada awal tahun 2000-an, Gaddafi mulai memperbaiki hubungannya dengan negara-negara Barat. Dia setuju untuk menghentikan program senjata pemusnahan massal Libya dan membayar kompensasi kepada keluarga korban Lockerbie yang pada akhirnya menghasilkan pencabutan sebagian besar sanksi internasional. Meskipun demikian, reformasi yang lebih dalam dan perubahan signifikan dalam politik dalam negeri tidak pernah benar-benar terjadi. Kematian Gaddafi terjadi dalam konteks Arab Spring, gelombang protes dan revolusi yang melanda Timur Tengah dan Afrika Utara pada awal 2011. Di Libya, protes dimulai pada Februari 2011 dan dengan cepat berkembang menjadi konflik bersenjata antara pasukan pro-Gaddafi dan pemberontak. NATO turut campur dalam konflik ini dengan melakukan serangan udara untuk melindungi warga sipil dan mendukung pemberontak. Pada bulan Oktober 2011, pasukan pemberontak berhasil merebut Sirte, kota kelahiran Gaddafi dan salah satu benteng terakhirnya. Gaddafi berusaha melarikan diri tetapi tertangkap oleh pemberontak. Dalam penangkapan yang kacau, Gaddafi disiksa dan akhirnya dibunuh oleh pemberontak. Kematiannya direkam dan disebarluaskan melalui media sosial, menyebabkan reaksi beragam dari seluruh dunia. Beberapa orang melihatnya sebagai akhir yang pantas bagi seorang diktator, sementara yang lain mengkritik cara kematiannya sebagai tindakan yang tidak manusiawi. Dengan kematian Gaddafi, Libya memasuki periode baru yang penuh ketidakpastian.
Harapan untuk transisi damai ke demokrasi dengan cepat pupus karena negara tersebut tenggelam ke dalam perang saudara dan kekacauan politik yang berkelanjutan. Hingga saat ini, Libya masih berjuang untuk menemukan stabilitas dan membangun kembali negaranya setelah bertahun-tahun kekuasaan otoriter di bawah Gaddafi. Kematian Muammar Gaddafi mengakhiri era yang penuh kontroversi dan membuka babak baru bagi Libya. Tetapi tantangan besar tetap ada di negara yang masih berjuang untuk menemukan jalannya menuju stabilitas dan perdamaian. Libya menjadi negara demokrasi. Namun di sisi lain rakyatnya mengeluhkan tidak ada lagi pendidikan, biaya kesehatan gratis dan berbagai fasilitas lainnya yang selama ini disediakan oleh Gaddafi. Aswar Astaman Channel, Terima kasih telah berkunjung.